Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 sampai pembelajaran 3. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, memahami interval nada pada tangga nada mayor, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi, dan mempelajari tentang rangkaian listrik campuran. Kemudian penggunaan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Nah, ini asal mula penemu radio, Guglielmo Marconi. Ini kalian pasti pernah mendengarkan radio. Jangan lupa kalau kalian mendengarkan radio jangan sampai volumenya keras-keras, karena itu dapat mengganggu hak orang lain. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Jangan sampai hak kita itu melanggar atau mengganggu hak orang lain. Dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Sebagai warga sekolah, kalian juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tuliskan contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan kalian telah menggunakan hak di sekolah dengan tanggung jawab. Tuliskan pula contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan kalian telah melaksanakan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab. Kalian bisa menuliskan di tabel seperti berikut ini. Memahami interval nada pada tangga nada mayor. Anak-anak, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nada dapat dituliskan dalam bentuk notasi angka. Nah, seperti ini ya. Biasanya dituliskan mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada satu lagi tetapi ada titik di atas. Ini merupakan nada do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini merupakan notasi angka. Nada di atas memiliki pola jarak atau interval 1 dan setengah. Kalau kita tuliskan seperti ini, ya. Jadi dari do ke re ini jaraknya 1, intervalnya 1. Re ke mi ini 1, mi ke fa ini setengah, fa ke sol 1, sol ke la ini 1, la ke si ini 1, si ke do ini setengah. Nah, ini merupakan contoh pola jarak atau interval tangga nada C mayor. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Tentukan interval nada-nada berikut ini. Nah, ini yang pertama ya. Nah, untuk menentukan interval ini ya, maka kalian harus mengingat ini ya, ini sebagai patokannya. Nah, sekarang coba kita cari satu-satu ya. Do ke re. Dilihat ini do ke re. Ya, anak ya. Jadi ini ya sudah jelas di sini pola jaraknya atau intervalnya adalah 1. Kemudian yang kedua, re ke mi. Dilihat di sini re ke mi. Nah, ternyata sama. Ini juga 1. Ini intervalnya berarti 1. Fa ke sol. Fa ke sol berarti ini ya, ternyata sama. Ini pola jaraknya adalah 1. Sol ke la. Ini ya berarti ya, sol ke la sama. Ini berarti juga intervalnya adalah 1. Ya, berarti ini semuanya ya, semuanya ini memiliki interval 1 nada. Ini saya tulis di sini, intervalnya adalah 1 nada. Nah, sekarang yang kedua, coba perhatikan. Mi ke fa.
mi, fa ya. Ini ya. Di sini, nah ternyata pola jaraknya di sini adalah setengah. Berarti ini bisa kita tulis seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang kedua, si ke do. Ini si do. Nah ternyata sama, ini juga setengah. Berarti ini bisa kita tulis setengah. Nah berarti ini adalah contoh nada yang memiliki interval setengah nada. Setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas maupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1 dan setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Contoh interval nada pada tangga nada diatonis C mayor yaitu 1 1 setengah 1 1 setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut. Nada yang memiliki jarak 1 yaitu C, D, D, E, F, G, G, A, dan A, B. Nada yang berjarak setengah yaitu E, F, dan B, C. Nada yang berjarak 1 setengah nada contohnya D ke F, E ke G, dan A ke C. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Selanjutnya, rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Anak-anak bisa amati ini rangkaian listrik campuran. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Kalian bisa amati gambarnya. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Penggunaan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari antara lain: lampu hias pohon Natal model lama, lampu neon model lama, setrika listrik ada rangkaian seri dengan bimetal, temperatur kontrol, dan kulkas. Dalam kendaraan bermotor, sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel. Masing-masing rangkaian dapat dihubung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Distribusi listrik PLN ke rumah-rumah juga menggunakan rangkaian paralel. Stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Itulah anak-anak kegiatan belajar hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.